Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya nih kalian? Alhamdulillah Baik, Bu. Semoga kalian baik-baik aja ya di tengah. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian materi tentang ayat jurnal penyesuaian. Sebelum memulai materi pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan memimpin doa. Catur. Kita menerima materi dari Bu Anggi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin. Udah, Bu. Ya, terima kasih ya, Catur. Nah, sebelum itu Ibu mau absen dulu nih. Nurhomatika hadir? Hadir. Catur hadir? Hadir. Siva Hadir, hadir? Bu. Hadir, Bu. Nah, untuk yang lainnya bisa absen di Google Classroom ya. Nanti Ibu akan share kode kelasnya. Selanjutnya, nih biar kalian fokus, Ibu ada video nih. Ada video games. Kalian harus tebak ya. Mana? Ya, Bu. Apa tuh, Bu? Anak-anak, gambarnya udah pada kelihatan di Zoom Udah, kalian? Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ada yang bisa menebak ini gambar apa? Daun Daun. bayam. Ayam. Daun bayam. Huruf B. Coba ya, gitu. Daun bayam. B-A-Y-A-M. Daun bayam, Bu. Daun bayam. Bukan Daun Doraemon. bayam. Itu Doraemon. Nah, benar. Geprek, Bu. Mana benernya? Oh iya. Bu, Untuk setelah itu terakhir, Bu. Ada yang bisa nebak? Sarung bantal. Tuh. Astaga, gue mikir bantalnya tadi apaan. Cap gajah duduk. Ya, benar. Perhatian ya, soal selanjutnya. Ada yang bisa jawab? Satu jalan. Satu. Apa tuh ya? Satu jalan. Coba Satu, ya, kita cek. yes, jalan. Bu. Satu aspal ya gue. Salam satu aspal. Nah, karena kalian udah pada fokus nih, kita lanjut ya ke materi. Oke. Ya, Ibu. Anak-anak, sebelum Ibu menyajikan materi di PowerPoint, Ibu akan menyajikan video terlebih dahulu. Mohon disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Gak ada suaranya ya, Bu? Iya, nggak ada suaranya. Disimak baik-baik. Nah, dari penjelasan video di atas, ada yang bisa nyimpulin nggak? Apa itu ayat jurnal penyesuaian?
Saya, Bu. Ya, silakan boleh disebutkan namanya. Nama saya Nindi. Jadi, dari inti video yang udah ditayangkan itu, jurnal penyesuaian adalah buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi, sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual, yaitu sesuai dengan keadaan atau jumlah yang aslinya. Nah, benar banget ya, jawaban ini udah benar. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi nih mengenai ayat jurnal penyesuaian. PPT yang Ibu share sudah terlihat? Sudah, Bu. Oh ya, kalau kalian Sudah, ingin Bu. bertanya, bisa langsung mengajukan tombol angkat tangan ya dari ruang Zoom-nya. Untuk yang izin ke kamar mandi bisa lewat chat. Selanjutnya ialah pengertian dari ayat Kan udah mulai, Fer. jurnal penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo pada akun untuk menyesuaikannya dengan jumlah saldo yang sebenarnya. Nah, fungsinya itu agar nanti saldo catatan dalam akun buku besar pada akhir periode itu sama gitu, atau menunjukkan angka yang sebenarnya dengan keadaan realnya. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak nih berapa jenis dari ayat jurnal penyesuaian? 6, Bu. 6. 6. Ya, bisa disebutkan? Beban yang harus dibayar, pendapatan yang masih diterima, beban pemakaian perlengkapan, beban gaji, beban penyusutan. Selisih. Nah, Anda tahu lah satu. benar banget ya. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu jurnal penyesuaian untuk perlengkapan. Kenapa harus dilakukan penyesuaian pada perlengkapan? Karena perlengkapan itu menunjukkan saldo di awal, sedangkan penyesuaian perlengkapan itu untuk menunjukkan dari perlengkapan yang ada secara realitas di akhir periode. Nah, berikut contoh kasusnya yaitu saldo akun perlengkapan di neraca saldo berjumlah 5.500.000 di periode awal. Nah, pada akhir periode menunjukkan bahwa perlengkapan yang masih tersisa itu sejumlah 1.800.000. Maka jurnal yang tepat ialah beban perlengkapan di debit sejumlah 3.700.000 dan perlengkapan di kredit sejumlah 3.700.000. Mengapa demikian? Karena berarti perusahaan tersebut telah melakukan pemakaian perlengkapan sebesar 3.700.000 atau 5.500.000 dikurang 1.800.000. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian pendapatan. Nah, penyesuaian pendapatan ini dibutuhkan penyesuaian ketika ada pendapatan yang belum diperhitungkan, atau bisa juga karena penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Contoh kasusnya itu, perusahaan telah menyelesaikan suatu pekerjaan berjumlah 230.000, namun jumlah tersebut belum termasuk dalam neraca saldo sebesar 10.100.000 pada piutang perusahaan. Maka jurnal yang tepat ialah piutang pendapatan di debit sejumlah 230.000 dan pendapatan di kredit sejumlah 230.000. Hal ini karena pendapatan tersebut akan meningkat akibat pendapatan yang harus diterima lagi. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu ada jurnal penyesuaian akun beban. Nah, pada akun beban ini dibuat ketika ada pembayaran yang belum dimasukkan ke dalam beban, atau ketika beban belum dicatat. Nah, bisa dilihat ya contoh kasusnya, yaitu pertama, gaji karyawan. Misal nih, suatu perusahaan terdapat gaji karyawan yang bulan Desember itu baru akan dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar 2.900.000. Maka jurnal yang tepat ialah beban gaji di debit 2.900.000 karena akan menambah beban, dan utang gaji sejumlah 2.900.000 di kredit karena akan menambah utang dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ialah akun pendapatan dibayar di muka. Nah, akun pendapatan dibayar di muka atau diterima di muka ini dibuat saat berjalannya waktu dan diserahkannya jasa kepada pelanggan.
Misal nih, suatu perusahaan mendapat pendapatan diterima di muka sebesar 6.570.000. Nah, pada akhir periode, perusahaan tersebut itu baru mengerjakan 4.100.000. Maka jurnal yang tepat ialah pendapatan diterima di muka sejumlah 4.100.000 di debit dan pendapatan sewa sejumlah 4.100.000 di kredit. Kenapa kayak gitu? Karena di awal pendapatan itu diterima, itu sudah dimasukkan ke kas, di debit. Namun belum dimasukkan ke pendapatan sewa karena belum dianggap sebagai pendapatan. Nah, di sini kita menjurnal pendapatan sewa karena sudah dianggap sebagai pendapatan, karena sudah adanya penyesuaian. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, selanjutnya itu ada akun beban dibayar di muka. Nah, akun beban dibayar di muka ini contohnya yaitu pada bulan Oktober 2019, PT ABC itu membayarkan sejumlah 6 juta untuk membayar asuransi selama setahun. Maka penyesuaian yang harus dilakukan pada bulan Desember ialah, ada yang bisa jawab nggak? Ayo Catur jawab. Akun beban dibayar di muka ya, Bu, untuk membayarkan sejumlah asuransi, maka penyesuaian dilakukan pada bulan Desember 2019 ialah, nah ini kalau kita pakai metode metode harta, berarti bunyi jurnalnya itu beban asuransi 6 juta di debit, sedangkan di kreditnya beban dibayar di muka 6 juta. Tapi kalau kita pakai metode beban, tadi kan metode harta yang pertama. Kalau kita pakai metode kedua yaitu metode beban, berarti bunyi jurnalnya itu adalah beban diterima di mukanya itu sebesar 6 juta, di beban sewanya di kredit 6 juta. Ya, masih kurang tepat ya. Jadi, sebenarnya wah, metodenya anjir. pada bulan Oktober itu PT ABC telah membayarkan sejumlah 6 juta itu telah dicatat di dalam jurnalnya, jurnal perusahaan, yaitu dicatat di asuransi dibayar di muka. Maka penyesuaian yang dilakukan di bulan Desember ialah beban asuransi sebesar 1.500.000. Kenapa 1.500.000? Karena 6 juta itu dibagi 12 bulan. Berarti tiap bulannya itu 500.000. Nah, kita menghitung dari bulan Oktober, yaitu Oktober, November, dan Desember, berarti 3 bulan. 500 kali 3 bulan itu 1.500.000. Nah, untuk asuransi dibayar di mukanya di kredit karena mengurangi. Paham anak-anak? Paham, Paham, Ibu. Bu. Nah, itu ada akun aktiva tetap. Nah, biasanya akun aktiva tetap ini, penyesuaian itu dilakukan untuk akumulasi penyusutan. Untuk penghitungan dari penyusutan, yaitu contoh jurnalnya nih. Pada Januari 2019, dibeli kendaraan seharga 50 juta dengan umur ekonomi 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Maka beban penyusutannya itu di debit sejumlah 5 juta dan akumulasi penyusutan itu 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena dia umur ekonomis itu 10 tahun, jadi 50 juta dibagi 10. Nah, sekian anak-anak materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Ibu sudah men-share kan ke kalian akun Google Classroom kodenya? Sudah, Bu. Coba kalian masuk ke akun Google Classroom-nya masing-masing ya. Baik, Bu. Bagi yang belum masuk, ditunggu ya anak-anak. Kodenya berapa, Bu? Maaf, Pak. Sebentar ya, sedang dibuka. Kodenya itu OJQ5SGT. Sekali lagi ya, diulang. Kodenya itu OJQ5SGT. Sudah join semua? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu memberikan assignment ya, atau tugas. Yang harus kalian kumpulkan maksimal pada 10 Juli 2020. Ini ya, di sini ada soalnya. Terlihat kan di Zoom? Di sini ada. Kelihatan, Bu. Dan ini PPT Kelihatan, Bu. Ibu jelaskan. Siap, Bu.
Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu ada kuis nih. Kalian bisa masuk, Berhadiah gak, Bu? nanti kalian akan dapat nilai tambahan. Iya, bisa join ya kuisnya. Ayo anak-anak, berikut kodenya ya. Coba kalian buka Quizizz-nya terlebih dahulu, yaitu di quizizz.com. Masukin kodenya. Kodenya yaitu 16453592. Sudah join anak-anak? Yang baru join itu ada belum, Bu. 1645 Sabar, Bu. 16453592. Lagi loading, Bu. Siap ditunggu ya. Bisa dimulai ya anak-anak? Ya, Bu. Akan dijawab. Udah? Sudah semuanya? Satu soal lagi, Bu. Sudah, Bu. Oke, udah semuanya ya. Sudah, Bu. Baik, udah semuanya ya. Ya. Who won? Suwon. Wih, selamat kepada Yeay. Ya, Bu. yang mendapatkan Peringkat kedua. Nah, Nufrizal mendapat peringkat kedua dan ini mendapat peringkat ketiga. Nantinya nilai kalian akan menjadi nilai tambahan ya di akhir kelas. Iya. Oke anak-anak, Ibu ada pesan terakhir ya, yaitu dari quotes dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Jadi kalian Wah, bener itu. jangan males-males nih ya untuk belajar, karena kalian bisa membuka dunia selebar-lebarnya hanya dengan pendidikan yang tinggi. Terima kasih. Sekian pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jangan lupa tugasnya dikerjakan ya di Google Classroom-nya. Ya, Bu. Kalau Baik, Bu.